Budret dan sakit kepala tung budret tung datang kapan saja. Budret ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budret. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 akan membawakan sebuah materi tentang demokrasi terpimpin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aura Cantikayani, nomor urut 7. Saya Aca Surya Florencia, nomor urut 1. Saya Devita Kurniawati, nomor urut 11. Saya Lutfenati Hafida, nomor urut 22. Saya Okti Widianti, nomor urut 25. Saya Sinta Yusjati, nomor urut 31. Semoga dapat dipahami dan mari kita mulai materinya. Pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Tujuan demokrasi terpimpin: 1. Nasionalisme. Demokrasi terpimpin mempertahankan dan memperkuat kedaulatan nasional serta kemandirian negara dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik, ekonomi, dan budaya. 2. Keadilan sosial. Demokrasi terpimpin mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Tujuan ini termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan, kesempatan, dan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan pelayanan publik. 3. Kesejahteraan rakyat. Demokrasi terpimpin meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan meningkatkan standar hidup, mengurangi pengangguran, menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 4. Kemandirian ekonomi. Demokrasi terpimpin mendorong pembangunan ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing dan mempromosikan pengembangan industri, pertanian, dan sektor-sektor ekonomi strategis lainnya. 5. Modernisasi sosial dan budaya. Demokrasi terpimpin mengubah dan memodernisasi masyarakat dalam hal nilai-nilai, norma, dan gaya hidup sambil tetap mempertahankan warisan budaya dan tradisi yang berharga. 6. Persatuan dan kebersamaan. Demokrasi terpimpin membangun persatuan dan kesatuan nasional, memperkuat ikatan sosial, dan meningkatkan rasa kebersamaan antar warga negara. Ciri demokrasi terpimpin. 1. Kepemimpinan yang dominan. Demokrasi terpimpin menempatkan pemimpin atau kelompok kecil sebagai pusat kekuasaan politik. Pemimpin tersebut memiliki pengaruh dan otoritas yang kuat dalam mengambil keputusan politik dan mengarahkan arah negara. 2. Sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan politik dalam demokrasi terpimpin terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil yang memimpin. Mereka memiliki kewenangan yang signifikan dalam membuat kebijakan dan mengendalikan proses politik. 3. Pemimpin sebagai mediator. Pemimpin dalam demokrasi terpimpin dianggap sebagai mediator antara rakyat dan pemerintah. Mereka mengklaim memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat dan bertindak sebagai penghubung antara rakyat dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. 4. Dominasi partai politik.
Partai politik yang mendukung pemimpin atau kelompok kecil yang berkuasa memiliki dominasi yang kuat dalam sistem politik. Partai tersebut seringkali merupakan partai tunggal yang mendominasi dan mengontrol jalannya pemerintahan. 5. Pembatasan kebebasan individu. Dalam demokrasi terpimpin, terdapat kecenderungan untuk membatasi kebebasan individu dan hak-hak politik. Hal ini dapat terjadi melalui pembatasan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat. 6. Konsensus politik. Demokrasi terpimpin menekankan pentingnya mencapai konsensus politik dalam pengambilan keputusan. Keputusan politik biasanya diambil setelah dialog dan musyawarah antara pemimpin dan partai politik yang terlibat. 7. Fokus pada tujuan sosial dan ekonomi. Salah satu karakteristik demokrasi terpimpin adalah penekanan pada tujuan sosial dan ekonomi. Pemerintah memiliki peran aktif dalam merencanakan dan mengarahkan pembangunan ekonomi serta mencapai tujuan sosial yang dianggap penting bagi masyarakat. Kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin. Kelebihan: 1. Stabilitas politik. 2. Pengambilan keputusan efektif. 3. Fokus pada tujuan sosial dan ekonomi. 4. Mobilisasi massa. Kekurangan: 1. Kekurangan kebebasan politik. 2. Konsentrasi kekuasaan. 3. Kurangnya akuntabilitas. 4. Kurangnya pluralisme politik. Penyimpangan demokrasi terpimpin. 1. Otoritarianisme. Salah satu penyimpangan demokrasi terpimpin yang sering dikaitkan dengan demokrasi terpimpin adalah tumbuhnya sistem yang otoriter di mana pemimpin atau kelompok kecil yang berkuasa mengendalikan dan membatasi kebebasan individu, hak-hak politik, dan kebebasan berpendapat. Kritik terhadap pemerintah dapat ditindas, oposisi politik dihancurkan, dan hak-hak asasi manusia dilanggar. 2. Pembatasan kebebasan. Demokrasi terpimpin seringkali menghasilkan pembatasan kebebasan individu seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat. Pemerintah memiliki kendali yang kuat atas media massa dan seringkali menggunakan kekuasaan untuk membatasi kritik terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. 3. Manipulasi politik dalam demokrasi terpimpin. Pemimpin atau kelompok yang berkuasa dapat memanipulasi proses politik, pemilihan umum, dan lembaga-lembaga untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka. Hal ini bisa melibatkan pengaturan hasil pemilihan, pelarangan partai politik oposisi, atau penggunaan kekuasaan negara untuk menghancurkan lawan politik. 4. Korupsi. Korupsi seringkali menjadi masalah serius dalam sistem demokrasi terpimpin. Ketidaktransparan dan konsentrasi kekuasaan yang tinggi dapat memberikan peluang bagi korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah, pemimpin politik, dan kelompok elit yang berkuasa. Korupsi dapat merusak integritas sistem politik dan merugikan masyarakat secara ekonomi. 5. Ketidakadilan sosial. Meskipun demokrasi terpimpin menekankan tujuan sosial dan ekonomi, ada kemungkinan terjadinya ketidakadilan sosial. Kekuasaan yang terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi yang sosial yang signifikan. Kelompok yang berkuasa dapat mendapatkan keuntungan yang tidak adil, sementara masyarakat umum tidak dapat manfaat yang dijanjikan. 6. Kurangnya akuntabilitas. Demokrasi terpimpin cenderung memiliki kurangnya akuntabilitas terhadap masyarakat. Pemimpin atau kelompok kecil yang berkuasa mungkin tidak dipertanggungjawabkan secara efektif atas tindakan dan kebijakan mereka. Kurangnya transparansi dan kontrol independen dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan tanpa konsekuensi yang memadai. Terjadinya peralihan sistem ketatanegaraan dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin menjadi catatan penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia umumnya dan penulis khususnya. Walaupun peralihan sistem tersebut selalu menuai pro dan kontra dalam penerimaan maupun penerapannya, namun ada beberapa persoalan pokok yang perlu kita pahami sekaligus dalami terkait dengan sistem demokrasi ala Soekarno tersebut, yaitu bagaimana sesungguhnya konsep demokrasi yang pernah diterapkan Soekarno dan apa yang menjadi landasan beliau dalam menerapkannya.
Sejak diterapkannya sistem demokrasi tersebut, pengaruh kekuasaan Soekarno semakin besar dan bersifat mutlak. Hal tersebut disebabkan oleh konsep demokrasi terpimpin di mana jalannya pemerintahan berpusat pada keputusan kepala negara atau presiden. Dibentuknya DPR-GR oleh Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR yang dibentuk berdasarkan Perpres nomor 4 tahun 1960 merupakan kelanjutan dari DPR hasil pemilihan umum 1955 yang telah dihentikan kegiatannya berdasarkan Perpres nomor 3 tahun 1960. Sidang konstituan yang gagal menetapkan Undang-Undang Dasar serta dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 merupakan salah satu sebab dibentuknya DPR-GR. Susunan keanggotaan DPR-GR ini tidak berdasarkan suatu pemilihan umum, melainkan berdasarkan penunjukan Presiden Soekarno sehingga banyak pihak-pihak yang pro dan kontra, baik dari perseorangan maupun dari yang mewakili partai politiknya. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden tersebut, bergantilah sistem demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin. Dengan demikian, latar belakang terbentuknya DPR-GR adalah karena adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959, di mana konstituan dan juga DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Untuk mengganti DPR yang dibubarkan tersebut, Presiden Soekarno membentuk DPR-GR.